Kembali lagi di channel Kasbo Konyol. Sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. YouTube Kasbo Konyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bersama channel gua Kasbo Konyol. Nah, hari ini musim hujan nih teman-teman. Kalau di tempat gua biasanya kalau musim hujan ikan cupang gantungan nih pada kincuk teman-teman, pada sakit. Nah, ini gue pengen review ikan cupang yang lagi sumeng teman-teman. Nah, obatnya apa? Nah, ini gue kasih tahu buat teman-teman. Nah, ini ada yang sakit teman-teman. Nah, ini kan udah gejala-gejala sakit teman-teman. Nah, ini udah gejala kincuk teman-teman bisa lihat. Nah, ini kan udah gejala-gejala kincuk teman-teman, ikan di gantungan. Nah, karena musim hujan, cuaca dingin, nah jadi makanya ikan kadang-kadang di gantungan suka pada kincuk teman-teman. Nah, sebenarnya mudah teman-teman obatnya. Nih, kuasa buat teman-teman obatnya. Ini yang biasa gua lakuin teman-teman ya. Kalau ikan tuh cupang di gantungan kalau lagi sakit, obatnya pasti teman-teman. Nah, ini obat teman-teman. Obatnya gue menggunakan abu dapur teman-teman. Nah, kalau zaman sekarang kan kebanyakan masak pakai gas teman-teman ya. Nah, makanya gue cari abu dapur. Nah, ini kalau bisa bakaran kayu rambutan, kalau enggak ya minimal kayu lah, bakaran kayu. Nah, gue obatnya menggunakan teman-teman. Obatnya menggunakan abu dapur teman-teman. Ini obat yang sangat mujarab teman-teman. Coba dikasih tahu Bang Kasbo itu diapain, disebutnya dia. Diapain dulu itu? Nah, ini lagi gue ayak nih. Ini lagi diayak buat ngilangin kayak ada paku, ada kayu-kayu bekas-bekas arang ya teman-teman ya gitu. Karena kalau buat ikan hias yang gue tahu gitu ya, gitu. Kalau ikan sakit kebanyakan orang nggak pernah teman-teman pakai abu dapur karena nggak pada tahu ya caranya. Kebanyakan di obat-obat di toko atau gimana gitu. Kalau gue nggak teman-teman menggunakan obat alami teman-teman. Itu buat ikan-ikan yang pada kincuk, pada karat, pada kuning badannya. Nah, ini obat teman-teman menggunakan abu dapur. Jadi kita nggak perlu si ikan cupangnya tuh kita turunin taruh di bak, nah, terusnya kita rendam sama airbag, nggak perlu teman-teman. Jadi gue langsung ke plastik aja menggunakan abu. Nah, begitu juga kalau buat ikan cupang di rumah, teman-teman punya ikan cupang sebenarnya pada kincuk di kolam. Nah, itu tinggal langsung aja dikasih abu teman-teman di kolam, dibagianin minimal 2 hari atau 3 hari gitu, sampai dia bengis makan lagi baru kita salin air gitu. Nah, ini gue menggunakan abu dapur teman-teman. Nah, ini banyak nih abu dapurnya. Biasanya abu dapurnya kering teman-teman, kan ini abu dapurnya basah gitu, jadi makanya rada susah ngayaknya. Nah, ini teman. Ini guys. Nah, ini ikan kelihatan mungkin kata teman-teman ikan sehat segar, tapi bagi gue ini kan udah gejala teman-teman. Nah, ini udah gejala penyakit karat teman-teman. Nah, sebutnya penyakit kuning lah, kayak debu lah gitu, kuning. Nah, ini udah nggak stabil dia fisiknya. Nah, kayak tadi. Nah, ini gue ciburin teman seperti ini di plastik. 2 jamin sama gua, dia 2 hari 3 hari langsung megar lagi teman-teman buntutnya. Teman-teman nggak perlu takut buntutnya kincup atau gimana. Nah, ya kasih ya ibu nabur teman. Nah, seperti ini aja. Nah, ini udah ada yang gua kasih abu teman-teman kemarin nih. Nah, ini kemarin dia kincup teman-teman. Nah, itu udah mulai megar lagi buntutnya. Nah, ini ada air abunya masih ada tuh, air abunya masih ada. Nah, tuh ini kemarin kincup, sekarang diseger lagi buntutnya, lihat teman-teman, megar lagi. Ini masih ada air abunya tuh. Ini kemarin yang gua obat teman-teman, baru 1 malam aja dia langsung seger lagi teman-teman. Sebenarnya mah Luar biasa. sebenarnya itu teman-teman, obat ikan cupang tuh sangat mudah teman-teman gitu. Gue sama pemain cupang gitu, gue nggak pernah pakai obat-obat apa teman-teman, kecuali kalau buat ngegantung, buat apa mungkin gue pakai Black juga teman-teman. Tapi kalau buat ikan-ikan udah kronis, penyakitnya udah kronis lah, kalau kata tim sakitnya mah udah aplikasi lah penyakitnya, gue menggunakan ini teman, abu dapur teman-teman. Nah gitu, mungkin belum banyak orang tahu teman-teman. Gue yakin pasti belum banyak orang tahu kalau cupang tuh obatnya sangat mudah sebenarnya. Nah, ini obatnya teman-teman, abu dapur. Nah gitu, makanya nanti kalau teman-teman ada penyakit ikan kincuk, ya ini obatnya abu dapur. Nah, bagaimana cara ngasih obatnya bagaimana? Nah, mungkin nanti gue bikin videonya teman-teman, karena di kolam gue tuh nggak ada ikan sakit, alhamdulillah pada sehat. Ya mudah sih jangan pada sakit gitu ya. Nah, ini cuma ada yang sakit di gantungan. Nah, ini gue coba gue pilih teman-teman. Ini ikan soalnya ya udah gejala lah. Nah, seperti ini dia udah gejala teman-teman. Nah, teman bisa lihat ini udah gejala kincuk. Kemungkinan kalau kita lihat langsung lebih jelas ya, badannya udah ada kuning-kuning gitu. Makanya langsung gua kasih teman abu aja, supaya dia tuh jangan sampai parah baru kita obatin teman-teman. Jadi pas gejala kita obatin teman-teman. Makanya kebanyakan teman-teman
di rumah orang piara cupang kadang-kadang piara dari bibit gitu, kadang-kadang pada sakit, pada pincup mati nggak di duit ya karena itu teman-teman. Karena teman-teman di rumah mungkin belum tahu caranya obatnya. Nah, gue obatnya udah teman-teman. Alhamdulillah sama gue pakai udah 13 tahun teman-teman pakai abu dapur ini. Alhamdulillah ikan gue walaupun sakit pasti jadi duit teman-teman, pasti sehat lah minimal kan, walaupun nggak 100% 70% ikan bagus teman-teman, sehat teman-teman. Nah, ini teman udah ada lagi gejala nih. Ini banyak teman-teman yang gejala. Makanya kita kalau piara cupang di gantungan teman-teman bener-bener tuh kita perhatiin guys sama kita gimana ikan yang baru. Nah ini udah parah teman-teman. Nah ini udah parah gejalanya ini. Nah, ini udah hampir-hampir kronis ini. Nah ini udah ada ngebul-ngebulnya badannya. Nah gitu. Makanya bener-bener tuh kita perhatiin teman-teman gitu. Banyak kan orang piara ikan kadang-kadang disebodohin lah gitu. Nah itu teman-teman kadang-kadang. Emang kalau di gantungan gini kita lebih aman teman-teman ya, walaupun dia sakit tapi dia kagak nyebar kemana-mana, fokus tetap tiba-tiba fokus di satu ikan ini teman-teman gitu. Tapi kan kita sebagai pencegahan takutnya nanti kalau kita salin air ya, kita ada yang sakit nyampur sama yang sehat otomatis kan nepa teman-teman gitu, nepa sama yang sehat. Nah, ini gua kasih abu teman-teman ya. Nah, yang udah kronis. Nah ini udah ada lagi gejala-gejala, Coba lihat yang gejala. ini udah gejala. Nah ini baru gejala teman-teman. Nah, ini gua kasih abu aja. Ini dari yang cincuk teman-teman. Nah, ini. Kronis parah itu bang. kronis itu. Nah, teman-teman ini udah banyak teman-teman yang pada kurang sehat teman-teman ikannya. Menguatkan saja. Nah ini udah yang cincuk lagi nih. Ini sampai nggak nafsu makan teman-teman. Lihat guys. Ini sampai nggak nafsu makan. Ini udah kincuk. Nah ini masih ada cacingnya karena dia udah nggak nafsu makan. Nah kalau habis gua kasih abuin teman-teman, insya Allah gitu ya, sampai besok pagi dia udah bisa makan lagi teman-teman. Ini udah jalan lagi. Ikan cupang gitu teman-teman. Makanya buat teman-teman di rumah yang nyara ikan cupang jangan kaget ya kalau cupang lagi sakit, apalagi sakit kembung. Biasanya yang gua tahu kalau ikan cupang udah penyakit kembung itu biasanya udah jarang ketolong teman-teman. Udah pasti yang punya ikan tuh ikannya pasti habis teman-teman, pada mati biasanya. Kalau penyakit kembung itu kalau kita packing hitungan jam aja dia bisa mati teman-teman, karena penyakitnya penyakit dalam teman-teman. Beda sama penyakit luar seperti kincir-kincir ini. Nah kita masih kuat. Nah ini teman udah jalan lagi tuh kan. Kalau kita perhatiin dia diem teman-teman, kincuk teman-teman. Nah tapi kalau kita pegang begini dia megar teman-teman. Tuh kan ini udah gejala lah. Nah ini udah gejala guys. Nah ini gua kasih abu guys. Ini sedikit pengalaman gue teman-teman selama gue tuh nyari ikan cupang. Nah ini obatnya teman-teman, makanya teman-teman nanti di rumah bisa coba. Kalau ya minimal abu dapur ya, karena kan biasanya kalau sekarang kan orang jarang masak di kayu teman-teman, banyak kan masak di gas. Nah kemungkinan kita bisa nabun, kita cari kayu bakar. Nah kita kita bakar, nah abunya kita kumpulin teman-teman dan kita ayak. Mungkin kalau posisi basah begini mengayaknya rada susah teman-teman, tapi kalau posisi abunya kering ngayaknya lebih mudah teman-teman. Jadi direkomendasikan abunya kering. Nah kering gitu. Tapi kalau nggak ada abunya basah nggak jadi masalah teman-teman, kita tinggal ngayak aja, cuman gitu ngayaknya jadi banyak kebuang lah abunya gitu, kemungkinan bisa kita keringin abunya gitu. Ini guys, ini kan udah banyak yang gejala teman-teman. Ini udah pada, nah ini udah parah teman-teman. Makanya gue udah nggak aneh guys kalau ikan cupang tuh pada pincup, pada karat, kembung, fisik nanas, gue udah nggak aneh guys gitu. Nah ini udah parah nih penyakit ini, udah pincup nih. Teman-teman bisa lihat tuh, udah kuning badannya, gitu, sudah ngebul, badannya udah kayak ada debu-debu. Kalau di sini biasanya gue nyebutnya penyakit karat teman-teman. Ini nggak kasih abu aja teman, nggak usah banyak teman, ya secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Kalau ukuran sendok berapa sendok makan bang? Yang nggak disendokin sih ya piling aja, kita ngambil piling aja. Ya segini aja lah, ini mah kita segini aja, kita satu plastik gitu. Kalau kita di plastik beda sama di kolam. Kalau kita punya di kolam ikan sakit gitu, kemudian teman-teman nanti bisa nanya-nanya lah sama gua gitu di kolom komentar gitu. Kalau punya ikan sakit banyak di kolam gitu, ikan cupang gitu. Nah itu guys, obatnya guys. Ada cara lebih cepat teman-teman ya. Kalau kita punya penyakit ikan
Kalau ikan karat ya, ini bukan ikan kincup. Kalau ikan karat kincup beda teman-teman guys, sama aja. Tapi walaupun kalau karat kan dia kagak langsung kincup buntutnya, minimal badan dulu kuning. Kalau kincup kan langsung kincup. Nah itu kemungkinan kalau baru gejala penyakit karat yang badannya ngebul itu, nah itu bisa pakai bait teman-teman. Tapi itu ibaratnya apa, kalau kita nggak tahu caranya apa lebih berisiko teman-teman. Kebanyakan ikan pada mati teman-teman. Mau benar, tapi apa pas gue pakai sama gue gitu, ikan dengan hitungan jam langsung sembuh teman-teman, langsung makan lagi. Nah cuman gitu, kita kudu bener-bener bisa ngatur obatnya teman-teman dan garamnya gitu. Kalau kita kelewat ikan bisa mati semua teman-teman gitu. Tapi yang lebih praktis yang menggunakannya itu teman, menggunakan abu aja gitu. Jadi satu lebih aman gitu, di satu alam nggak ada bahan-bahan kimia gitu, campuran gitu. Ini daging jaga teman, makanya langsung gua abu. Kalau menggunakan abu ini dimakan 3 hari teman-teman, 3 hari dia baru megar lagi buntutnya gitu. 3 hari antara 2 hari gitu. Kecuali kalau ikan yang baru gejala, nah itu 1 malam aja dia langsung segar teman-teman. Nah ini dari tadi gua kasih lihat teman-teman. Nah ini ikan baru gejala nih, baru 1 malam aja gua abu langsung segar lagi teman-teman. Dia langsung biasa lagi, segar lagi. Nah kecuali kalau yang udah parah, kincupnya udah bener kayaknya seperti ini nih. Kincupnya udah seperti ini, biasanya 3 hari teman-teman, 3 hari sampai 4 hari. Nah kita gitu, baru dia megar lagi muntutnya teman-teman, seger lagi lah gitu. Dan satu, jangan kasih makan guys. Kalau ikan lagi gejala gini jangan kasih makan, biarin aja, puasain aja gitu. Selama tuh dia nungguin sampai dia sehat teman-teman, sampai dia bergerak nyari makanan baru kita kasih makan. Sekalian kita salin air teman-teman kalau habis kita abu. Nah itu guys, sedikit pengalaman gue guys tentang ikan cupang, cara ngobat ikan cupang. Sebenarnya masih banyak guys cara-cara lain yang mungkin teman-teman di rumah belum tahu. Cara ngobat ikan cupang gitu. Kebanyakan teman-teman pasti tahunya pakai obat-obat toko gitu. Beda sama gua, kalau gua kebanyakan pakai obat-obat alam teman-teman. Masih banyak cara-cara lagi. Pokoknya buat ikan kembung, ikan siknas, sebutnya kalau orang ini siknas ya, itu sebutnya apa, siknanas penyakitnya. Nah itu masih ada lagi guys obat-obatnya guys. Senang, nanti akan gue buat video-videonya mungkin kalau ada ikan yang sumang teman-teman gitu. Karena kalau ikan sehat kalau gue obat percuma teman-teman, yang udah sehat kan gitu. Makanya kalau ngobat ini kita nungguin ikan yang sakit teman-teman gitu. Mungkin nanti kalau ada ikan yang sumang mungkin nanti gue kasih tahu caranya obatnya teman-teman. Makanya teman-teman, buat teman-teman di rumah terus pantengin channel gue Kasbo Konyol. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa teman di share juga teman-teman, biar teman-teman ya kemungkinan ibaratnya pas teman-teman di rumah teman-temannya ada yang merek cupang sakit, mungkin nanti bisa tahu caranya obatnya gimana. Yaitu obatnya pokoknya gue jamin teman-teman, obat paling mujarabnya Abu Dapur teman-teman buat ikan cupang yang kincup. Nah yang kincup gitu pokoknya gitu. Tapi kalau buat ikan kembung, ikan sisik nanas itu ada lagi teman-teman obatnya. Nah itu masih rahasia teman-teman, nanti akan gue bongkar rahasianya. Oke teman-teman, gue ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.